Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Pendikar Pecangon yang dirahmati Allah? Kita ketemu lagi di channel Pendikar Pecangon bersama saya Gunadi Widi Nur Cahyo. Sahabat Pendikar Pecangon, pada kesempatan ini saya tak lupa mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah. Semoga momen Idul Adha ini dapat meningkatkan tauhid kita, meningkatkan dan menambah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita menjadi hamba Allah yang benar-benar bertauhid. Nah, sahabat Pendikar Pecangon, episode kali ini kita masih melanjutkan perjalanan kita di Barus yang sebelumnya telah kita bahas Barus sebagai negeri kamper, dan episode yang lalu kita telah menelusuri bagaimana Barus sebagai pintu gerbang masuknya Islam di Nusantara. Masih berkaitan dengan fakta bahwa Barus merupakan pintu gerbang masuknya Islam di Nusantara, maka pada kesempatan ini kita akan menyeberang sedikit di lepas pantai Barus. Di sana terdapat sebuah pulau yang juga bersejarah, yaitu yang bernama Pulau Mursala. Berbicara tentang sejarah Islam yang masuk melalui Pelabuhan Barus, maka tidak akan lepas dari keberadaan Pulau Mursala ini. Nah, sahabat Pendikar Pecangon, Pulau Mursala dewasa ini lebih dikenal sebagai pulau wisata dengan pemandangannya yang sangat eksotik, dan bahkan pernah dijadikan sebagai tempat syuting untuk film King Kong. Nah, secara geografis Pulau Mursala ini lebih dekat dari Pelabuhan Sibolga, letaknya di arah barat daya di Kabupaten Tapanuli Tengah. Secara geografis Pulau Mursala memang lebih dekat ke Sibolga, tetapi secara historis justru Pulau Mursala ini mempunyai kedekatan historis dengan Pelabuhan Barus. Ya, karena ketika masuknya Islam di Nusantara melalui Barus ini, pelabuhan pada saat itu yang digunakan sebagai pelabuhan dagang adalah Pelabuhan Barus, bukan Sibolga. Nah, jadi karena itulah para pendatang yang berasal dari negeri Arab, dari Cina, Mesir, dan berbagai belahan negara lain untuk melakukan hubungan dagang itu mereka berlabuhnya di Pelabuhan Barus, yang saat itu merupakan pelabuhan yang besar. Apa kaitannya Pulau Mursala ini dengan perkembangan ataupun masuknya Islam ke Nusantara? Nah, hubungannya ternyata bisa kita telaah dari atau kita gali dari nama pulau itu sendiri. Kenapa pulau ini diberi nama Pulau Mursala? Pulau ini yang mempunyai ciri khas, yaitu terdapat air terjun yang langsung jatuh ke air atau jatuh ke laut. Jadi air terjunnya itu tidak melalui sungai tapi langsung terjun ke laut. Dan ini yang menjadi salah satu latar belakang yang digunakan untuk syuting film King Kong. Kenapa pulau ini diberi nama Pulau Mursala? Ternyata ini berkaitan atau sejarahnya erat kaitannya dengan masuknya Islam ke Nusantara, sahabat. Nah, menurut penjelasan dari masyarakat Barus dan juga dari artikel yang pernah saya baca, Pulau Mursala ini mempunyai arti Mur itu orang Arab dan Sala itu dari kata sholat. Nah, termasuk dari penjelasan dari tokoh Barus yang pernah saya temui. Beliau mengatakan bahwa Pulau Mursala ini dulunya adalah tempat orang Arab pertama kali melakukan sholat. Jadi ketika para pendatang dari Arab ini berkunjung ya ke Barus,
Maka sebelum mereka sampai ke Pelabuhan Barus, mereka singgah di Pulau Mursala, dan disitulah mereka pertama kali melaksanakan sholat. Nah, karena itu oleh penduduk Barus kemudian pulau ini diberi nama Pulau Mursala, yaitu yang bermakna tempat orang Arab melaksanakan sholat yang pertama. Menurut literatur sejarah yang saya baca dan juga dari keterangan dari tokoh Barus tersebut, Mur itu berarti orang Arab dan Sala dari kata sholat, sehingga ini merupakan satu nama ini menggambarkan momen ketika pertama kali orang Arab mendarat di pulau tersebut dan melaksanakan sholat. Nah, sahabat pendengar Pocangon, mendengar penjelasan ini atau membaca artikel tersebut, ada sesuatu yang mengganjal di hati saya, ada sesuatu yang membuat saya penasaran. Kenapa Mur diartikan sebagai orang Arab? Apa hubungannya Mur ini dengan orang Arab? Nah, saya meyakini bahwa arti kata Mur ini tidak sebenarnya berarti orang Arab. Nah, kemudian saya browsing, saya buka Kamus Besar Bahasa Indonesia secara online. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ternyata Mur ini mempunyai dua arti kata. Arti pertama, Mur diartikan sebagai pasangan baut. Ya, jadi Mur yang digunakan untuk mengencangkan baut. Itu arti yang pertama. Nah, arti kedua, ternyata Mur adalah sejenis kayu, semacam kayu gaharu atau sejenis kayu dari satu pohon yang berbau wangi, yang mana dari kayu ini bisa diambil getahnya untuk digunakan membuat bahan wewangian semacam kemenyan ataupun minyak-minyak wangi yang lain. Ya, seperti juga pohon kapur yang diambil getahnya untuk digunakan untuk membuat kamper atau kapur barus. Jadi dari pohon kayu ini diambil getahnya, yang getahnya ini yang disebut sebagai minyak mur. Jadi menghasilkan minyak yang disebut dengan minyak mur. Dan nama pohon penghasil minyak mur ini adalah pohon komifora. Jadi sejenis pohon yang memang menghasilkan getah untuk digunakan sebagai bahan wewangian. Minyak mur ini selain bermanfaat untuk wewangian, juga ternyata bisa dapat digunakan untuk sebagai bahan obat-obatan dan juga untuk campuran masakan. Nah, sebagaimana yang kita pelajari dalam sejarah bahwa orang-orang Arab pada masa itu, pada masa awal perkembangan Islam itu, mereka memang sambil membawa barang dagangan. Dan barang dagangan orang-orang Arab tersebut selain kain-kain dan juga minyak wangi ya, dan juga obat-obatan. Dan pohon komifora ini tumbuh di sebagian daratan Afrika dan juga di sebagian daratan Asia. Nah, maka dari sini baru kita bisa melihat adanya hubungan erat antara Mur ini dengan orang Arab. Oh, ternyata kata Mur ini diartikan sebagai orang Arab karena berkaitan dengan minyak wangi yang mereka bawa untuk sebagai barang dagangan yang mereka perdagangkan, mereka jual di Pelabuhan Barus atau mungkin di daerah-daerah lain. Nah, sehingga karena pedagang ataupun pendatang dari Arab ini, sebetulnya mereka datang ke Pulau Barus ini adalah untuk menyebarkan ajaran Islam, sambil mereka membawa barang dagangan untuk perjalanan, untuk biaya perjalanan mereka dan biaya hidup mereka. Ya, tentu para pendatang ini, para utusan ini juga perlu biaya untuk hidup mereka di Sumatera ini, ya, termasuk di Pelabuhan Barus, di daerah Barus. Nah, maka mereka membawa barang dagangan. Nah, sehingga dari arti kata Mur ini yang merujuk pada sejenis minyak wangi, maka bisa kita maklumi bahwa kenapa penduduk setempat memberi nama pulau ini dengan Pulau Mursala adalah karena ketika itu datang pendatang dari Arab membawa
minyak mur sebagai barang dagangan, dan mereka pertama kali mendarat di Pulau Mursalah untuk melaksanakan sholat. Jadi para pendatang dari Arab ini sebelum sampai ke Pelabuhan Barus, mereka lebih dulu singgah di Pulau Mursalah untuk melaksanakan sholat. Nah, dari peristiwa inilah kemudian pulau ini diberi nama Pulau Mursalah. Nah, kemudian setelah terlebih dahulu singgah di Pulau Mursalah, akhirnya para pendatang Arab ini yang membawa ajaran Islam ini, mereka melanjutkan perjalanan menyeberang ke Pulau Sumatera dan mendarat di Pelabuhan Barus. Selanjutnya tentu saja pendatang ini nggak cuma 1-2 orang, tapi banyak yang kemudian mereka menyebar. Ada sebagian yang tetap tinggal di Barus, dan sebagian lagi melanjutkan perjalanan ke Aceh, kemudian ke Sumatera Utara itu sendiri, ke Sumatera Barat, dan seterusnya. Maka sebagian ahli sejarah meyakini bahwa Barus adalah pintu gerbang pertama masuknya Islam di Nusantara. Nah, demikian sahabat, keterkaitan antara penyebaran agama Islam, masuknya Islam di Nusantara melalui Barus dengan Pulau Mursalah yang mempunyai kedekatan historis. Jadi antara Pulau Mursalah dengan Barus mempunyai kedekatan historis. Tetapi secara geografis Pulau Mursalah itu lebih dekat ke Sibolga yang sekarang menjadi salah satu tempat tujuan wisata. Sangat disayangkan jika keberadaan Pulau Mursalah ini kemudian tidak kita perhatikan. Bahkan bila perlu jangan hanya dijadikan sebagai tempat tujuan wisata biasa, tetapi juga wisata religi atau wisata yang berkaitan dengan sejarah Islam, sebagaimana Pelabuhan Barus. Nah, Pelabuhan Barus pun ini juga mesti diekspos lagi, tidak hanya wisatanya tetapi juga latar belakang sejarahnya, sehingga ini menjadi satu pesan bagi anak cucu kita, khususnya umat Islam, untuk lebih mendalami sejarah dan untuk lebih menghargai perjuangan para ulama-ulama ketika itu dalam memperjuangkan untuk mengejarkan agama Islam di Nusantara. Dan terlebih lagi adalah untuk menanamkan keyakinan kita bahwa Islam ini sudah masuk ke Nusantara memang sejak awal, bukan hanya datang sebagai sambilan para pedagang dalam mereka berdagang sambil berdakwah. Tetapi sebetulnya adalah tujuan mereka memang berdakwah, tapi sambil mereka berdagang. Dan ini sangat berbeda pengaruhnya antara dagang sambil berdakwah dengan berdakwah sambil berdagang. Ini besar sekali perbedaan pengaruhnya. Nah, maka pengaruh inilah yang mesti kita luruskan. Sejarah ini yang mesti kita luruskan supaya pengaruhnya, dampaknya bisa membawa dampak yang lebih baik atau lebih positif, bukannya dampak yang justru melemahkan. Nah, demikian sahabat pembahasan kita tentang Pulau Mursalah ini. Semoga dapat memberikan tambahan wawasan bagi kita semuanya dan untuk lebih memahami bagaimana sejarah perkembangan Islam kita di Nusantara ini. Semoga bermanfaat. Insyaallah kita akan jumpa lagi di episode mendatang dengan topik dan kisah yang berbeda, tetap di channel yang sama, channel Pendekar Bercahmon. Terima kasih sahabat telah mengikuti channel ini, dan mohon dukungannya terus, mohon doanya terus. Semoga channel Pendekar Bercahmon dapat terus berkembang dan dapat memberikan manfaat bagi para subscriber, bagi para viewer dan para sahabat semuanya, sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih banyak. Saya akhiri perjumpaan kita di episode ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, masih berkaut. Nah, memang secara geografis Pulau Mursalah itu lebih dekat kepada
saya meyakini bahwa arti kata mur ini tidak langsung susah amat ya, dan juga untuk apa yang merupakan